Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 157. Berbalik dan melihat Lin Ruohan, Su Chen berkata. Kamu punya banyak sekali pakaian dalam, kamu ingin aku membelikanmu berapa set? Batuk, batuk, batuk. Lin Ruohan terbatuk beberapa kali karena malu, saya tidak ingin membeli pakaian dalam. Saya melihat rok. Anda membelikannya untuk saya. Su Chen menggelengkan kepalanya tak berdaya. Oke, ayo kita pergi bersama besok malam. Cukup. Keesokan harinya, Su Chen pergi ke sekolah. Begitu dia duduk, dia melihat Guan Ying berdiri di sampingnya. Su Chen, ini sarapan yang kubuat untukmu. Kata Guan Ying dengan wajah memerah. Melihat sarapan yang diserahkan oleh Guan Ying, Su Chen tidak berkata apa-apa. Kebetulan saya belum makan, jadi saya mau makan. Su Chen, ini susu yang kubawa. Kamu bisa meminumnya. Ini akan melancarkan pencernaan. Lu Yurou menyerahkan sebotol susu dan berkata, penuh permusuhan terhadap Guan Ying. Melihat pemandangan ini, seluruh kelas berduka, dan semua orang memandang Su Chen dengan mata yang bisa membunuh. Sial, aku bahkan membiarkanmu meminum daging dan supnya, jadi kamu tidak meninggalkan apapun untuk kami. Itu tidak cukup menarik. Su Chen mengambil makanan dari mereka berdua dan mulai makan bersama. Setelah makan, Su Chen mengambil ponselnya dan melihat peta sepanjang hari. Meski batu bintang 7 sudah diketahui akan muncul di sana, kita masih perlu mengetahui lokasi spesifiknya. Mengenai hal ini, serahkan saja pada tentara salib, dan mereka tidak pernah mengecewakan diri mereka sendiri. Sepertinya kita harus meluangkan waktu untuk menyelesaikan semua masalah yang ada di depan kita, pergi ke sana secepatnya dan dapatkan kembali batu bintang 7, kata Su Chen dalam hati. Su Chen selalu menjadi orang yang berhati-hati, tegas, dan tidak pernah ceroboh. Tepat ketika sekolah akan berakhir, saya mendengar langkah kaki datang dari luar koridor. Setelah itu, Chen Tianyu buru-buru berlari kembali dari luar, naik dan berkata dengan terengah-engah. Bos Su, ini buruk, seseorang mencarimu di luar. Kini, Chen Tianyu telah ditaklukkan oleh metode Su Chen dan tidak lagi berani sombong di hadapannya. Setiap kali saya melihatnya, saya penuh hormat dan tidak berani berpikir berlebihan. Seseorang mencariku. Su Chen bertanya dengan curiga. Sepertinya saya tidak punya banyak teman di Linyang, dan orang-orang yang saya kenal kemungkinan besar tidak akan datang ke sekolah untuk mencari saya. Ini agak aneh. Ya, itu laki-laki dan perempuan. Wanita itu terlihat cukup baik, tetapi pria itu tidak bisa memujinya. Dia seperti segunung daging. Sangat menakutkan untuk dilihat. Dan melihat ekspresi pria itu, dia terlihat seperti orang asing. Sikap buruk. Chen Tianyu berkata dengan terengah-engah. Mendengar ini, Su Chen tersenyum dan berkata, bawa aku keluar dan lihat. Bagus. Setelah itu, Su Chen, dipimpin oleh Chen Tianyu, keluar dari kelas, siap untuk melihat apa yang sedang terjadi. Setelah keluar dari gedung pengajaran, keduanya berjalan menuju taman bermain. Dan Su Chen juga melihat pria dan wanita yang disebutkan oleh Chen Tianyu. Seperti yang dia katakan, anak laki-laki yang datang menemuinya memang sangat menindas. Anak laki-laki itu berusia sekitar 18 atau 19 tahun. Meskipun usianya belum terlalu tua, sosoknya sangat menarik perhatian. Tingginya 1,9 meter, berdiri di sana seperti segunung daging. Namun penampilannya benar-benar tidak menarik. Ini benar-benar kecelakaan mobil. Di sebelahnya, ada seorang gadis berpakaian putih dengan wajah cerah, menatapnya sambil tersenyum. Melihat kedua orang itu, Su Chen mengingat mereka untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak memiliki kesan terhadap kedua orang ini. Apakah kamu Su Chen? Kata gadis itu sambil tersenyum. Ya, benar. Iya, konon SMA nomor 1 Linyang itu jenius. Bukan hanya mendapat nilai penuh di ujian gabungan provinsi, tapi dia juga termasuk pria yang langka dan tampan. Saat saya melihatnya hari ini, dia memang luar biasa. Dia lebih baik daripada para kutu buku di sekolah kami. Jingchu, jika kamu berkata begitu, aku tidak mau mendengarkannya. Lihat anak ini, yang kurus seperti monyet. Bagaimana dia bisa dibandingkan denganku? Bahkan jika dia mendapat nilai penuh dalam ujian ini, itu hanya kebetulan. Kalau aku lebih serius kali ini, akan mudah mendapat nilai penuh, kata anak laki-laki itu acuh tak acuh. Jingchu. Mendengar nama ini, Chen Tianyu yang berdiri di sampingnya menjadi curiga dan berkata, apakah kamu Bai Jingchu dan Xing Yusan dari sekolah menengah No? 1 Jinling. Tanpa diduga, reputasi kami telah menyebar ke Linyang. Karena kalian semua tahu siapa kami, tidak perlu memperkenalkan diri. Bai Jingchu berkata sambil tersenyum. Siapakah kedua orang ini? Meskipun Chen Tianyu memanggil nama mereka, Su Chen masih tidak ingat siapa mereka. Bos Su, apakah kamu masih ingat ujian gabungan itu? Ada dua orang lain yang, seperti kamu, mendapat nilai penuh dalam ujian itu, keduanya. Setelah berbicara, Chen Tianyu tersenyum dan memuji. Hanya saja keduanya adalah siswa dengan bakat khusus.
Mereka punya poin ekstra dalam ujian. Mereka tidak bisa dibandingkan denganmu. Setelah mendengar kata-kata Chen Tianyu, Bai Jingchu baik-baik saja, tetapi ekspresi Xing Yusan berubah. Karena Su Chen mendapat nilai penuh dalam ujian tanpa poin tambahan untuk keahlian khususnya, ini dianggap selangkah lebih maju darinya, dan dia juga dibandingkan dengan dirinya sendiri. Oleh karena itu, kebencian Xing Yusan terhadap Su Chen menjadi semakin dalam. Setelah Chen Tianyu mengatakan ini, Su Chen teringat siapa kedua orang ini. Apa yang kamu inginkan dariku? Melihat Su Chen, Bai Jingchu tersenyum dan berkata, awalnya, kami hanya ingin melihat siapa orang yang mendapat peringkat pertama di provinsi itu. Dia sebenarnya lebih baik dariku, Bai Jingchu. Tapi setelah melihatmu, ada hal lain yang harus kulakukan. Ada apa? Biarkan kamu menjadi pacarku, kata Bai Jingchu dengan rasa superioritas. Kamu terlalu banyak berpikir, lihat baik-baik dirimu di cermin. Su Chen berkata seolah dia mengalami keterbelakangan mental. Bai Jingchu tidak marah ketika mendengar ini, karena dia merasa pria tampan seperti Su Chen itu sombong. Percuma membicarakannya di sini dengan gigi kosong, tentu saja kita perlu memikirkan sesuatu yang praktis. Kamu harus tahu bahwa keluarga Bai kita memiliki kekuatan tertentu di Provinsi Jiangnan. Jika kamu menjadi pacar di masa depan, aku akan menjamin kamu kemakmuran dan kekayaan seumur hidup, dan jangan khawatir tentang makanan dan minuman. Bagaimana kalau kamu tidak ambil pelajaran ini dan ikuti aku? Bai Jingchu, ayo pergi. Sebelum Su Chen bisa mengatakan apapun, Xing Yusan, yang berdiri di samping, langsung menjadi tidak senang. Apa-apaan ini, Jingchu, kamu benar-benar membiarkan pria seperti itu menjadi pacarmu. Lihatlah kebajikannya. Jika kamu bertemu orang jahat di masa depan, dia tidak akan bisa melindungimu sama sekali. Sebaiknya kamu bersama saja. Saya bisa memberi Anda hal-hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rasa aman. Jelas sekali pria bernama Xing Yusan tertarik pada Bai Jingchu, jadi tentu saja dia tidak tahan jika hal seperti ini terjadi. Xing Yusan, kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Dengan kekuatan keluarga Bai kami di Provinsi Jiangnan, bahkan jika ada orang jahat, mereka akan ketakutan hanya dengan nama keluarga Bai kami. Selain itu, dia tidak sekuat kamu. Tidak masalah, selama kamu tampan, aku, Bai Jingchu, hanya peduli pada penampilan, yang lainnya adalah nomor 2. Bab 158. Berbaring di rumput. Bosku Su luar biasa. Chen Tianyu berkata dengan terkejut, Bos Su, keluarga Bai adalah keluarga terkenal di Provinsi Jiangnan, dan Bai Jingchu juga merupakan gadis cantik di sekolah menengah No. 1 Jinling. Kamu membunuh 2 burung dengan 1 batu. Bai Jingchu menyilangkan tangan di depan dadanya, mengambil sikap merendahkan, dan berkata, bagaimana, Su Chen, selama kamu mengikutiku, aku bisa menyelamatkanmu dari perjuangan selama 20 tahun. Kamu terlihat seperti ayam, jadi jangan pamer di depanku. Aku takut kamu akan meludahkannya. Tertegun. Setelah mendengar kata-kata Su Chen, Bai Jingchu dan Xing Yusan tercengang. Tak satu pun dari mereka menyangka Su Chen akan mengatakan hal seperti itu ketika dihadapkan pada undangan Bai Jingchu. Nak, jika kamu berani, katakan lagi. Xing Yusan mengepalkan tangannya dan berkata dengan suara dingin. Kubilang dia terlihat seperti ayam. Kalian berdua cocok untuknya. Jika itu orang lain, dia mungkin tidak akan bisa memuaskannya. Setelah mengatakan itu, Su Chen memasukkan tangannya ke dalam saku dan bersiap untuk pulang. Xing Yusan, hentikan dia. Wajah Bai Jing menjadi pucat saat pertama kali marah. Sejak dia masih kecil, tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti ini. Xing Yusan dengan patuh menghalangi jalan Su Chen, dan Bai Jingchu berkata dengan marah. Su Chen, kamu sangat berbakat. Kamu benar-benar berani berbicara denganku, Bai Jingchu, seperti ini. Tahukah kamu betapa kuatnya keluarga Bai kita? Kamu bahkan tidak dapat membayangkannya. Apa hubungannya denganku? Pergi dan jangan merusak pemandangan di depanku. Kata Su Chen dengan ekspresi dingin. Kamu Su Chen, beraninya kamu membalasku. Jika aku tidak memberimu pelajaran hari ini, kamu tidak akan tahu betapa kuatnya aku, Bai Jingchu. Setelah berbicara, Bai Jingchu berteriak dan berkata, Xing Yusan, kesempatanmu telah tiba. Cepat beri pelajaran pada anak ini. Setelah itu, aku setuju untuk pergi berkencan denganmu. Setelah mendengar ini, mata Xing Yusan berbinar, pergelangan tangannya berbunyi klik, dan dia mencibir. Jingchu, sebenarnya kamu seharusnya tidak berkata banyak padanya, kamu seharusnya memintaku untuk berurusan dengannya sejak lama. Jika kamu tidak ingin mati, kalian berdua tidak akan bisa keluar. Mendengar kata-kata Su Chen, alis Xing Yusan berkerut dan dia menggerakkan pergelangan tangannya dan berkata, Nak, kamu mungkin belum tahu kalau aku sudah bertinju dari SD hingga SMP. Setelah aku masuk SMA, aku beralih ke lempar lembing. Kalau aku ingin berhadapan denganmu, aku hanya butuh 1 tangan. Mendengar ini, mereka yang berdiri di sekitar dan menonton tercengang. Ini hanyalah raksasa. Siapa yang bisa mengalahkannya? Su Chen menggelengkan kepalanya dan terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya. Dia akan mengambil tindakan secara langsung dan menghadapinya agar tidak merusak pemandangan di depannya.
Su Chen. Tepat ketika Su Chen hendak mengambil tindakan, seseorang tiba-tiba menarik pakaiannya dari belakang dan berbisik. Su Chen berbalik dan melihat bahwa orang yang berbicara adalah teman sekelasnya yang bernama Hawkeye. Karena dia adalah seorang siswa yang berspesialisasi dalam olahraga, mereka akan berlatih di taman bermain pada sore hari. Ada apa? Su Chen, kamu tidak bisa bertarung dengannya. Orang bernama Xing Yusan ini sangat mengesankan. Kita pernah berkompetisi bersama. Orang ini sangat kuat. Dia benar-benar tidak manusiawi. Lembing yang dia lempar bisa melampaui tempat kedua. Mesum pada jarak 2 kali lipatnya, jadi kamu tidak bisa bertarung dengannya, kamu akan terluka. Hawkeye berkata dengan gemetar. Su Chen, apakah kamu mendengar ini? Di kalangan siswa berbakat, kamu, kakek Xing, dan aku tidak terkalahkan. Kami dapat dengan mudah membunuhmu. Jadi apa? Itu hanya sampah tanpa kekuatan kasar. Su Chen berkata tidak setuju. Beraninya kamu menyebutku sia-sia. Xing Yusan juga memiliki temperamen yang panas, dan ekspresi wajahnya menjadi ganas karena marah. Apakah kamu mencari kematian? Begitu dia selesai berbicara, Xing Yusan mengayunkan tinjunya dan memukulnya dengan keras. Tunggu. Saat Su Chen hendak mengambil tindakan, dia mendengar teriakan, menghentikan gerakan Xing Yusan. Pada saat yang sama, seorang pria berusia lebih dari 3 tahun bergegas datang dari jauh, mengenakan pakaian olahraga dan peluit di lehernya. Guru Wang. Hawkeye berkata dengan heran. Xing Yusan, ini sekolah menengah nol. Satu Linyang, bukan tempat bagimu untuk membuat masalah. Kenapa? Kamu takut kakinya patah olehku, jadi kamu berdiri saja. Xing Yusan berkata sambil mencibir, sama sekali tidak menganggap serius Wang Mingming. Meskipun keluarga Xing tidak sekuat keluarga Bai, keluarga Xing masih terkenal di seluruh provinsi Jiangnan. Selain itu, keluarga Xing memiliki beberapa koneksi di wilayah militer Jinling, sehingga Xing Yusan telah mengembangkan karakter arogan dan arogan. Tentu saja, dia tidak akan menganggap serius guru pendidikan jasmani kecil. Wang Mingming tidak berani membantah perkataan Xing Yusan. Karena itulah yang sebenarnya dia pikirkan. Karena dia berasal dari latar belakang olahraga, Wang Mingming tahu semua tentang latar belakang Xing Yusan. Kebugaran fisiknya benar-benar tidak normal, benar-benar melampaui level seorang siswa sekolah menengah. Jika Su Chen bertarung dengannya, setidaknya dia akan menderita memar, atau lengan dan kakinya akan patah dalam kasus yang paling serius. Bagaimanapun, Xing Yusan memiliki catatan kriminal dan harus diwaspadai. Wang Mingming, ini adalah wilayahmu, jadi aku akan memberimu sedikit wajah. Jangan bermain-main dengan hal-hal kekerasan itu, dan bermainlah dengan hal-hal menarik lainnya. Namun, itu bukan wilayahnya sendiri, jadi Xing Yusan tidak berani terlalu sombong, jadi dia berkata kepada Su Chen. Su Chen, ayo mainkan sesuatu yang menarik, apakah kamu berani? Kenapa kamu tidak berani? Oke, ayo bersaing dengan lembing untuk melihat siapa yang bisa melemparnya jauh. Yang kalah akan berlutut dan memanggil ayah. Mendengar ini, orang-orang di sekitarnya berteriak. Lempar lembing adalah kelebihan Xing Yusan. Karena penampilannya yang luar biasa dalam lempar lembing itulah dia menerima poin ekstra selama ujian. Bagaimana Su Chen bisa menjadi lawannya? Mendengar keributan di sekitarnya, Bai Jingchu yang berdiri di samping tersenyum. Xing Yusan ini punya otak, lumayan. Su Chen, kamu tidak bisa berjanji padanya, dia jelas sedang menggali lubang untukmu, kata Hawkeye keras. Ya, Bos Su, jangan sampai jatuh ke dalam perangkapnya. Hehe. Xing Yusan mencibir dan berkata. Su Chen, jika kamu takut, kamu bisa mengaku kalah dan menghindari mempermalukan dirimu sendiri di depan semua orang. Bagaimana aku bisa kalah dibandingkan pecundang sepertimu? Su Chen, kamu benar-benar menyebutku sia-sia. Jika kamu pikir kamu hebat, ayo berkompetisi. Bisa. Ini. Melihat Su Chen setuju, Wang Mingming dan Hawkeye menghela nafas berulang kali. Membandingkan lembing dengan Xing Yusan tidak berarti mati. Karena tidak tahan, Xing Yusan mengeluarkan 2 lembing, memandang Su Chen dengan arogan dan berkata. Peraturannya sederhana, siapapun yang melempar paling jauh akan menang. Tidak masalah, mulailah jika kamu sudah siap. Su Chen berkata dengan tenang. Bersambung.